Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Dina. Nah, gimana nih kabarnya? Kakak Dina berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4, bab 4. Negaraku Indonesia. Topik A, makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Ketiga, menganalisis arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian perhatikan percakapan berikut ini antara Lani dan Edo. NKRI itu apa ya, Edo? Aku baru mendengar istilah itu. Edo pun menjawab, NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Lani pun menjawab, kalau begitu aku harus banyak belajar. Iyalah nih, kita harus menjaga keutuhan NKRI, kata Edo. Nah, selanjutnya mari perhatikan peta berikut ini ya adik-adik. Nah, peta ini adalah peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Nah, di peta ini ada banyak sekali pulau-pulau. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalian pasti nih tahu lagunya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, negara Indonesia ini disebut negara kepulauan karena memiliki pulau yang sangat banyak. Bahkan Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000. Kalian harus tahu itu adik-adik. Nah, ini tadi contohnya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bahkan ada pulau yang belum diberi nama loh, saking banyaknya pulau-pulau di Indonesia. Nah, kalian harus tahu nih pulau-pulau yang terbesar yang ada di Indonesia, yaitu ada Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa. Nah, itu termasuk pulau-pulau yang besar. Selanjutnya ada pulau-pulau yang kecil, seperti ada Bali, ada Nusa Tenggara Timur, ada Nusa Tenggara Barat, dan banyak lagi hal lainnya. Nah, Indonesia dijuluki negara maritim karena wilayah perairannya lebih luas daripada daratan. Nah, dengan kondisi wilayah tersebut menyebabkan Indonesia kaya akan keberagaman. Nah, keberagaman apa saja ya yang ada di Indonesia? Yang pertama tuh ada keberagaman agama. Nah, kalian pasti tahu kan ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? Ya, ada 6. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Nah, selanjutnya itu ada suku. Nah, kalian sudah tahu kan kalau di Indonesia itu banyak sekali berbagai macam suku. Nah, selanjutnya ada ras dan ada budaya-budaya. Ada budaya tradisional, ada budaya-budaya yang modern juga di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya alam. Karena di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alam. Bahkan di pulau-pulau Kalimantan itu banyak sekali loh sumber daya alam yang bisa kita kunjungi dan sangat indah. Nah, tahukah kalian bahwa lahirnya NKRI melalui proses perjuangan yang panjang dan tidak mudah loh? Indonesia pernah dijajah oleh bangsa atau negara lain. Misalnya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Itu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lalu Indonesia itu pernah dijajah oleh Jepang.
itu selama 3,5 tahun. Wah, lama sekali ternyata adik-adik. Nah, pahlawan-pahlawan di Indonesia telah gugur demi memperebutkan kemerdekaan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalian harus tahu ya. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar yang Kakak Dina berikan. Nah, di gambar ini ada gambar Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan tersebut dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kemudian, pada peristiwa tersebut, beberapa anggota PPKI, pemuda, dan masyarakat menyaksikan jalannya pembacaan teks proklamasi yang dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar yang Kakak Dina berikan. Kalian bisa lihat teks proklamasi ini diketik dari ejaan yang lama yang diketik oleh Sayuti Malik. Nah, yang mengetik naskah atau teks proklamasi berarti adalah Sayuti Malik. Lalu sebagai pembuka, Dr. Muwardi dan Suwirjo membacakan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhatta juga menyampaikan pidato singkat sebelum pembacaan teks proklamasi. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Jadi bunyi teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan umum dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan merupakan peristiwa penting yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah naskah proklamasi dibacakan, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh SK Trimurti dan Latif Hendraningrat. Bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Insinyur Soekarno. Nah, bendera merah putih yang dikibarkan di halaman Insinyur Soekarno di tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang masih ada. Tetapi sudah tidak dikibarkan lagi karena kan kain ketika semakin lama akan semakin rapuh. Jadi memakai bendera duplikat ketika pada tanggal 17 Agustus di Istana Negara diadakan upacara bendera. Nah, jadi ketika upacara maka akan menggunakan bendera duplikat, bukan bendera asli yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya menandakan Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, namun adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu adalah W.R. Supratman. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Makanya NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini secara jelas tercantum pada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu tadi materi yang Kakak Dina paparkan di pendidikan Pancasila.
Jadi, kalian harus paham makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya Kak Dina. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.